Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya seperti ini. Dan selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemajuan peradaban Islam. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Aulia, Farvisa Akbar, Hidayatul Robiah, Rizka Harisma Aulia, Arum Aizatul Istiqomah, dan Zulia Alfiani. Pengertian modernisasi Islam. Ungkapan modern atau abad modern, modernity atau modernitas, modernism atau paham kemodernan, modernization atau proses modernisasi dalam Islam sebetulnya diserap oleh istilah dari Barat. Dan istilah-istilah itu masuk dunia Islam bersama dengan masuknya kebudayaan Barat oleh para orientalis. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk melukiskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam beberapa aspek sikap lembaga-lembaga sosial, adat, dan sebagainya yang membawa pada keadaan baru di dunia Islam. Kata modern mengandung sesuatu kata yang baru atau new sebagai lawan dari yang lama atau ancient. Munculnya modernisasi Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang memasuki dunia Islam, terutama sesudah pembukaan abad ke-19 yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Seperti halnya Barat, di dunia Islam timbul gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Urgensi pembaharuan juga semakin dirasakan bila dihubungkan dengan kondisi umat Islam mulai dari abad ke-13 sampai abad ke-19 yang demikian mundur. Selaku manusia terbaik atau khairu ummah, umat Islam berada dalam keadaan tidak berdaya ketika berhadapan dengan dunia Barat yang memasuki pencerahannya sejak abad ke-16. Pada abad sekarang ini, manusia semakin sadar akan kemampuannya untuk mengarahkan jalannya sejarah. Kalau mereka melakukannya dengan penuh kesadaran, mereka tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri. Tidak akan merubah diri mereka menjadi masyarakat robot-robot yang mekanis, tapi akan berjuang bagi nilai-nilai kemanusiaan, bagi masa depan masyarakat. Slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tentu tidak mengandung masalah penolakan atau penerimaan, tetapi segi pelaksanaannya akan berbeda-beda, sebab di sini menyangkut tingkat pengetahuan dan pengertian, menyeluruh atau parsial, aksentuasi yang tepat atau tidak, latar belakang pendidikan, lingkungan, dan kepentingan. Juga perlu diteliti apakah serupa pembaharuan yang kini banyak dibicarakan dapat disimpulkan sebagai hendak pelaksanaan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kita tentu menerima ajaran itu, tapi hanya sampai pada taraf sebagai jargon. Dan begitu kita ajukan problem-problemnya beserta kemungkinan pemecahannya dalam pelaksanaan, maka segera timbul reaksi dan tindak setuju. Ini pun amat banyak bergantung pada faktor-faktor latar belakang tadi, termasuk pendidikan. Maka setelah iman, ilmulah yang akan meningkatkan martabat kemanusiaan kita. Berikutnya, dasar-dasar Islam dan modernisasi. Pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam dilandasi oleh 3 hal menurut Ahmad Zainuri.
Yang pertama, landasan teologis. Landasan teologis itu terformulasikan dalam dua bentuk keyakinan. Pertama, keyakinan bahwa Islam adalah agama universal. Konsep universalisme itu meniscayakan bahwa ajaran Islam berlaku pada setiap waktu, tempat, dan semua jenis manusia dengan tidak membatasi diri pada suatu bahasa, tempat, masa, atau kelompok tertentu. Dengan ungkapan lain bahwa nilai universalisme itu tidak bisa dibatasi oleh formalisme dalam bentuk apapun. Yang kedua, keyakinan bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah yang memuat semua prinsip moral dan agama untuk semua manusia atau finalitas fungsi kenabian Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Hamid Maulana Muhammad Ali dalam buku The Religion of Islam, menyatakan bahwa dalam keyakinan umat Islam terpatri suatu doktrin bahwa Islam adalah agama akhir yang diturunkan Tuhan bagi umat manusia, yang berarti bahwa pasca Islam sudah tidak ada lagi agama yang diturunkan Tuhan, dan diyakini pula bahwa sebagai suatu yang paling lengkap, sempurna, yang melingkupi segalanya dan mencakup sekalian agama yang diturunkan sebelumnya. Landasan yang kedua yaitu landasan normatif. Yang disebut dalam kajian ini adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks nas, baik Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar dari Al-Quran tentang modernisasi menurut Nur Khalis Majid seperti pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 3 dan Al-Quran surat Shad ayat 27 yang artinya Allah menciptakan seluruh alam ini dengan hak atau benar, bukan batil atau palsu. Dan landasan yang ketiga yaitu landasan historis. Landasan historisnya adalah sebagai pijakan bagi kontinuitas gerakan pembaruan Islam kini dan yang akan datang. Dalam karya Syahrin Harahap, ajaran dasar dalam Islam dan modernisasi. Ajaran dasar yaitu ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis mutawatir sebagai dua sumber ajaran Islam. Al-Quran mengandung 6.236 ayat. Dari ayat-ayat itu, menurut para ulama, hanya 500 ayat yang mengandung ajaran mengenai keduniaan dan keakhiratan manusia. Selebihnya merupakan bagian terbesar mengandung penjelasan tentang para nabi, rasul, kitab-kitab, dan berbagai umat terdahulu, serta ajaran moral. Ayat-ayat tentang hidup, keduniaan, dan keakhiratan seperti tersebut di atas umumnya datang dalam bentuk garis besar yang memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang perincian dan pelaksanaannya. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran semua pasti turunnya dari Allah, akan tetapi tidak semuanya bersifat pasti tunjukannya. Bahkan lebih banyak yang bersifat zonni al-dalalah atau tidak menunjukkan secara pasti apa yang dimaksudnya. Yang qat'i adalah jumlahnya sangat sedikit dan tidak memerlukan penafsiran, tetapi yang tidak zonni al-dalalah memerlukan penafsiran dan penjabaran agar dapat didaratkan dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Cukuplah demikian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.